Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada topik kali ini pembahasan kita tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Berbicara mengenai demokrasi, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang setara dalam mengambil keputusan yang didapat untuk mengubah hidup mereka. Jadi secara umum demokrasi ini adalah sistem pemerintahan. Lalu bagaimana dalam pandangan Islam? Stay tune terus di dalam channel ini. Demokrasi dalam pandangan umum. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, demos yang bermakna rakyat dan kratos atau kretein bermakna pemerintahan. Jadi secara umum demokrasi itu dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ilustrasinya ada pada gambar berikut. Jadi rakyat itu memilih satu tokoh untuk mewakilinya di dewan. Kemudian dewan ini yang tadi dipilih oleh rakyat mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk rakyat. Jadi secara umum demokrasi dimaknai menurut Abraham Lincoln adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi rakyat memilih, kemudian yang dipilihnya itu membuat undang-undang atau membuat peraturan untuk rakyat juga. Lalu bagaimana dalam pandangan Islam? Apakah demokrasi demikian itu sudah bagus atau tidak? Karena banyak kelemahan kalau sistem demokrasi secara liberal ini. Dalam pandangan Islam, sistem pemerintahan itu tidak bersumber dari manusia. Kalau tadi demokrasi itu, sistem pemerintahan demokrasi itu kan berasal dari manusia, peraturan dari manusia. Namun dalam tatanan dunia Islam, tatanan pemerintahannya tidak bersumber dari manusia, akan tetapi bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Sekedar intro, demokrasi dalam Islam terlebih dahulu muncul jauh sebelum munculnya teori demokrasi Abraham Lincoln. Jadi demokrasi dalam Islam itu terkenal dengan istilah syura. Jadi kalau tadi demokrasi secara liberal atau secara umum itu dalam makna suara terbanyak itulah yang dipilih. Namun kalau dalam sistem pemerintahan Islam itu syura, dimusyawarahkan. Jadi belum tentu suara terbanyak itu yang terpilih, tetapi yang memberikan manfaat yang lebih besar itu yang akan dipilih pendapatnya atau dijadikan undang-undang. Jadi sangat berbeda jauh ya. Pada satu sisi mungkin ada persamaan, di sisi yang lain ada perbedaan. Dasarnya sistem pemerintahan demokratis menurut Islam adalah surah Al-Imran ayat berikut. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan khalizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin.
Jadi ini salah satu ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang bersikap demokratis, tentang musyawarah, tentang bagaimana toleransi dalam perbedaan. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Jadi tafsirnya adalah asbabun nuzulnya, mengapa turun surah tersebut adalah ketika kaum muslimin melakukan pelanggaran-pelanggaran oleh sebagian kaum muslimin di dalam perang Uhud. Sehingga sebab pelanggaran tersebut kaum muslimin menderita kekalahan karena tidak mematuhi perintah Rasul. Andai kata pada waktu itu Nabi Muhammad SAW bersikap keras, kemungkinan akan semakin jauh. Di samping itu Nabi Muhammad selalu bermusyawarah dengan mereka dengan segala hal apabila dalam urusan peperangan. Oleh karena itu kita disuruh untuk bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Secara umum kita disuruh ketika kita mau memutuskan satu permasalahan, kita serahkan dulu kepada Allah. Insya Allah Allah akan membimbing kita. Kita musyawarahkan dengan orang-orang yang lebih mengetahui mungkin dan lebih banyak ilmunya, sehingga apa yang kita putuskan tidak menjadi masalah. Jadi kalau dalam situasi perang Uhud itu kan Rasul sudah memerintahkan, sebagian ada yang di atas gunung, sebagian lagi ada yang berperang di bawah. Jadi di atas gunung ini tim pemanah. Jadi ketika terjadi perperangan berkecamuk, dengan izin Allah kaum kafir Quraisy itu kalah. Jadi pesan Rasul waktu sebelum berperang, apapun yang terjadi di bawah, para pemanah ini jangan turun. Namun sebagian kaum muslimin, terutama yang ditunjuk oleh Rasul menjadi tim pemanah di atas, ketika melihat kaum kafir Quraisy sudah lari tunggang langgang, kucar kacir, dianggap mereka sudah menang. Padahal itu strategi kaum kafir Quraisy. Sehingga pada berturunanlah, karena mereka menganggap sudah menang, turunlah seluruh tim pemanah itu ke bawah. Dan itu strategi kaum Quraisy. Kaum Quraisy mutar, kemudian naik ke atas bukit, kemudian melancarkan penyerangan. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW itu mengalami luka-luka. Jadi pada saat itu hikmah yang bisa diambil adalah apa yang sudah dimusyawarahkan harus dilakukan. Kemudian jangan mengambil kesimpulan sendiri kalau dalam situasi bermasyarakat. Apabila mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, jangan diputuskan sendiri, harus bermusyawarah. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam segala urusan, terutama yang bersifat muamalah, itu selalu bermusyawarah. Sehingga keputusan-keputusan musyawarah diambil atas keputusan bersama. Mungkin kita ingat ketika perang Khandaq, kaum kafir Quraisy yang ratusan ribu akan menyerang Madinah. Sementara waktu itu persiapan Rasul dan kaum muslimin yang ada di Madinah belum terlalu siap. Mungkin kekurangan jumlah atau persenjataan.
sehingga Rasul bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya. Ada satu tokoh sahabat, Salman Al-Faris, yang mengusulkan bagaimana kalau kita membuat parit di sekeliling kota Madinah. Dan usulnya itu diterima. Secara logika, kalau menurut peta, Madinah itu kan seperti di bawah lembah. Jadi kalau dibuat parit maka akan menghambat kaum kafir Quraisy. Dan akhirnya hasil musyawarah itu dilaksanakan, saling bantu-membantu membuat parit sekeliling kota Madinah. Dengan izin Allah, kaum kafir Quraisy sedikit banyak mengalami kesulitan ketika menyerang dan akhirnya mengalami kekalahan. Surah Al-Imran ayat 159 menyebutkan 3 hal secara berurutan untuk dilakukan sebelum bermusyawarah. Jadi ini pelajaran yang langsung diberikan oleh Allah melalui Rasulnya. Ada 3 hikmah yang bisa kita ambil sebelum kita melakukan bermusyawarah, sebelum kita berdemokrasi, sebelum kita mengambil keputusan. Apa saja itu? Yang pertama, harus bersikap lemah lembut. Orang yang melakukan musyawarah harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala. Jika tidak, maka mitra musyawarah akan pergi menghindar. Jadi harus mempunyai sikap yang lemah lembut, ilmu pengetahuan yang mumpuni. Jadi nggak asal bunyi ya ketika mengeluarkan satu usul. Memang harus benar-benar sesuai dengan ilmu pengetahuan. Dan itu pun disampaikan dengan lemah lembut, tidak dengan kasar dan keras kepala. Yang kedua, memberi maaf dan bersedia membuka diri. Kecerahan pikiran hanya dapat hadir bersamaan dengan sirnanya kekerasan hati serta kedengkian dan dendam. Ini yang sering kita hadapin. Kadang kalau usul kita nggak diterima ketika dalam musyawarah atau rapat untuk menentukan satu aturan atau undang-undang, kita nggak bisa memberi maaf. Kita anggap kita dikucilkan atau yang lain. Jadi harus punya sifat lapang dada. Yang ketiga, yang tidak bisa terlepas adalah ini yang paling penting, memohon ampunan kepada Allah sebagai pengiring dalam bertekad, kemudian bertawakal kepadanya atas keputusan yang telah dicapai. Jadi sebenarnya segala sesuatu hasil atau undang-undang yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut atau peraturan yang dihasilkan, itu semuanya harus diserahkan kepada Allah. Karena dengan izin Allah lah kita bisa melakukan apa yang menjadi peraturan tersebut. Dengan izin Allah lah maka akan keluarlah undang-undang yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika kita melaksanakan peraturan tersebut, kita mendapatkan 2 keuntungan. Keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Dalam hadis, Imam Tirmizi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ada bersabda, "Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak musyawarah dengan sahabatnya dibandingkan Rasulullah SAW." Ini persaksian sahabat ya. Jadi Rasulullah dalam bidang muamalah itu tidak pernah memutuskan itu atas kehendaknya sendiri, tapi sahabat apa yang terbaik. Ini menjadi gambaran pengajaran bagi kita generasi akhir untuk menauladaninya. Yang ada dalam Islam adalah syura. Nah, ini yang penting. Yang tidak luntur dari nilai dan dasar Islam, yang tidak dikombinasikan dengan nilai politik. Jadi hasil musyawarah atau hasil kesepakatan itu tidak ada unsur politiknya. Artinya unsur kepentingan pribadi nggak ada, tapi kepentingan masyarakat banyak. Beda dengan zaman sekarang, banyak keputusan-keputusan zaman sekarang ini yang menguntungkan sebagian golongan, dan itu sangat dilarang oleh Islam. Baik, kita masuk kepada perbedaan demokrasi dan syura. Apakah ada perbedaan demokrasi dengan syura?
Demokrasi tadi dibahas di awal adalah demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi secara istilah demokrasi bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, demokrasi itu secara umum merupakan konsep yang berkembang dalam politik pemerintahan hampir di seluruh dunia, yang menolak adanya kekuasaan yang terpusat pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan pada orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan. Demokrasi sebagai suatu konsep yang menghargai hak dan kemampuan individu dalam bermasyarakat. Tapi yang jadi bumerang di sini adalah suara terbanyak itulah yang benar. Jadi nggak pandang bulu. Jadi ketika mau memutuskan satu masalah, biasanya itu voting, diambil suara terbanyak. Kita ambil contoh yang kecil. Misal ada satu undang-undang pemerintah yang mau dikeluarkan tentang minuman beralkohol. Kalau dalam satu kelompok itu terdiri dari 20 orang, 15 orang menyetujui, 5 orang tidak menyetujui dengan dalil-dalilnya, maka yang 5 orang walaupun benar tidak menyetujui karena mengatakan miras itu haram, karena kalah suara, maka yang dipakai adalah suara terbanyak. Itulah kelemahan sistem demokrasi liberal. Sedangkan syura menurut bahasa memiliki dua arti yang menampakkan dan memaparkan sesuatu. Dan menurut istilah dari beberapa ulama yang memberikan definisi syura, yang pertama Ar-Raghib Al-Asfani dalam kitabnya Al-Mufradat Gharib Al-Quran mendefinisikan syura itu adalah proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syura. Jadi pendapatnya itu dikeluarkan berdasarkan keilmuan. Beda dengan demokrasi secara liberal yang sudah dibahas di atas. Kalau demokrasi secara liberal yang telah dibahas di atas tadi, dia kan suara terbanyak, nggak dilihat mana di situ profesor, mana di situ orang yang berilmu, mana di situ apa, pokoknya gabung, pokoknya suara terbanyak. Mau dia pintar, bodoh, jahat, baik, bergabung. Sedangkan syura itu beda, dia hanya orang-orang pilihan yang dipilih berdasarkan kompetensinya. Jadi tidak asal mengeluarkan pendapat. Sedangkan menurut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran mendefinisikan syura itu adalah berkumpul untuk meminta pendapat yang pesertanya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki dalam tanda kutip tanpa lari dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi memang benar-benar orang pilihan yang ada di situ. Jadi itu sedikit perbedaan ya. Kalau di demokrasi secara liberal, secara umum itu orangnya nggak pilihan. Siapa yang terpilih, itulah yang bisa memproduksi peraturan-peraturan atau undang-undang. Jadi nggak pandang bulu. Mau dia tamatan SD, SMP, SMA, profesor sekalipun, kalau dia nggak terpilih ya nggak bisa. Sedangkan syura, sistem pemerintahan dalam Islam syura, itu orangnya pilih-pilihan. Jadi nggak asal. Jadi masyarakat memilih orang yang benar-benar kompeten di bidangnya. Menurut pakar fikih kontemporer dalam Asy-Syura fi Zilli Nizamil Al-Islam adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Jadi biasanya hasil dari syura itu tidak akan pernah membuat kekecewaan. Oke, apakah ada persamaan antara syura dan demokrasi? Ada. Syura dan demokrasi itu menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menanamkan nilai-nilai egaliter atau sederajat. Ini perbedaannya sedikit. Yaitu penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tiran, dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan.
Yang kedua, persamaannya, syuro hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Itu berarti adanya penghargaan terhadap orang lain. Yang ketiga, nilai luhur yang diusung konsep demokrasi adalah nilai yang sejalan dengan visi Islam. Itu yang bisa kita pakai. Demokrasi bermain pada wilayah politik dan syuro bagian dari proses demokrasi. Jadi ini perkawinan silang ya antara syuro dan demokrasi. Jadi syuro ini ada diambil sisi-sisi positif dari demokrasi dipakai. Jadi nggak semua demokrasi itu salah. Jadi Islam mengambil mana sisi-sisi yang baik dan bisa dimaksimalkan kebaikannya. Pandangan ulama intelektual muslim tentang demokrasi. Pro dan kontra dalam demokrasi dalam Islam itu pasti ada. Ada ulama yang menolak demokrasi karena demokrasi bukan bagian dari Islam. Siapa saja? Yang pertama, Abul A'la Al-Maududi. Dia berpendapat Islam tidak mengenal demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia, produk pertentangan barat terhadap agama, sehingga cenderung sekuler atau bersifat duniawi. Islam menganut paham teokrasi berdasarkan hukum Tuhan. Itu alasan Abul A'la Al-Maududi. Yang kedua, Muhammad Iqbal. Dia berpendapat demokrasi modern telah kehilangan sisi spiritual sehingga jauh dari etika. Kita lihat bisa dalam tayangan televisi bagaimana rapat-rapat para elit-elit politik kita yang dipilih secara demokrasi non-Islam ya, demokrasi liberal gimana? Mungkin bisa jadi pelajaran buat kita. Hilang etika di situ. Kadang berantem, kadang maki-makian. Karena menurut mereka demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Jadi agama itu nggak dipandang lagi. Parlemen yang merupakan pilar demokrasi bisa saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan agama. Nah, itu tadi seperti yang saya sebut di atas. Suara terbanyak adalah suara Tuhan katanya. Jadi kalau ada dalam satu kelompok itu memutuskan ada 20 orang, khamar itu halal. 15 mengatakan halal, 5 menolak. Maka yang diterima itu yang 15. Itulah demokrasi ala barat yang kadang bertentangan dengan Islam. Maka Muhammad Iqbal ini menolak sistem demokrasi. Tapi Muhammad Iqbal menawarkan model demokrasi tauhid sebagai landasan asasi. Boleh pakai demokrasi tapi berlandaskan tauhid. Toleransi sama warga, tidak dibatasi wilayah, ras atau warna kulit. Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. Jadi nggak boleh keluar dari Quran dan hadis. Yang ketiga, Muhammad Imarah. Dalam demokrasi menurutnya, kekuasaan legislatif membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Dalam surah, terbalik, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah sebagai pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai legislator dan manusia sebagai faqih atau yang memahami dan menjabarkan hukumnya. Dalam filsafat barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Sementara menurut Islam yang memiliki otoritas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Quran surah Al-A'raf ayat 54. Inilah yang membedakan antara syura dengan demokrasi. Sementara ulama yang menerima demokrasi bagian dari Islam adalah yang pertama Yusuf Qaradawi. Tapi dengan syarat. Yang pertama, dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang. Siapa yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Mereka memilih yang mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang yang menjadi imam yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. Jadi ada beberapa syarat menurut Yusuf Qaradawi supaya demokrasi itu bisa diterima dalam Islam. Yang kedua, usaha rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran sejalan dengan Islam. Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Jika dia tidak melakukan, berarti dia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian.
Yang ketiga, penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Jadi selama demokrasi umum itu memutuskan undang-undang atau peraturan yang tidak menyalahi Al-Quran dan Al-Hadis, maka menurut Yusuf Qaradawi itu boleh diterima. Menurut Salim Ali Al-Bahasnawi, demokrasi memiliki sisi baik yang tidak bertentangan dengan Islam. Itu menurut dia, yaitu adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Kembali lagi, selama tidak bertentangan dengan Islam, demokrasi bisa dipakai. Namun demokrasi memiliki sisi buruk menurutnya, seperti penggunaan hak legislatif secara bebas yang tidak bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Maka dia menawarkan adanya islamisasi demokrasi. Jadi demokrasi liberal itu diislamisasi dengan cara menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam bermusyawarah dan bertugas lainnya. Yang ketiga, mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi suara terbanyak itu bukan menjadi hak mutlak untuk menentukan proses demokrasi. Yang keempat, komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan, sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen. Jadi orang-orang yang nggak bermoral nggak boleh duduk di parlemen. Itu syaratnya yang dikemukakan oleh Salim Ali Al-Bahasnawi. Jadi kembali lagi ke pribadi kita, apakah kita menerima demokrasi atau tidak? Karena dalam Islam demokrasi bisa diterima dengan syarat-syarat seperti yang diungkapkan ulama, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia bisa diterima, demokrasi itu diterima. Jadi kebetulan di negara kita tercinta ini kita memakai demokrasi yang terpimpin ya. Jadi selama dia tidak menyalahi Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita diwajibkan untuk mengikuti pemerintahan yang ada. Namun ketika peraturan itu menyalahi Al-Quran dan Al-Hadis, kita berhak menolak, tapi dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam, yang dibenarkan oleh syariat Islam. Tidak dengan membunuh, tidak dengan membakar, tidak dengan menghancurkan, dengan akhlakul karimah yang baik. Yang mungkin dengan inisiator dengan memilih pemimpin yang baik ketika nanti ada pemilu. Oke, diharapkan perilaku demokrasi yang harus dibiasakan sebagai penerapan dari ayat yang telah dibahas. Yang pertama itu bersikap lemah lembut. Nah, itu dalam bermasyarakat supaya kita tidak terpecah belah, harus saling harga menghargai, bersikap lemah lembut, berlapang dada dan saling memaafkan. Kemudian memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah. Jadi kita harus berlapang dada, lemah lembut, menerima keputusan hasil musyawarah dengan ikhlas, melaksanakan keputusan hasil musyawarah walaupun tidak sesuai dengan usul yang kita kemukakan. Kemudian yang paling penting adalah bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama, menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun, berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Baik, mungkin itu aja topik pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari